Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin dan selawat kepada baginda Rasulullah dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada pagi hari ini anak-anak semuanya kelas 5A, anak-anak Bapak yang Bapak sayangi, yang Bapak banggakan dan Bapak cintai khususnya yang berada di rumah, semoga masih dalam keadaan sehat walafiat ya nak ya. Nah, pagi ini anak-anak Bapak, apakah tadi sudah ada yang sudah sarapan? Bapak harapkan sudah sarapan ya. Kenapa? Tetap jaga kesehatan. Karena apa? Di masa pandemi ini kita tetap harus menjaga kesehatan tubuh kita. Ya. Pada pagi hari ini anak-anak kita akan mulai pembelajaran kita di mana pembelajaran hari ini mengenai subtema 2, pentingnya udara bersih bagi pernapasan. Nah, anak-anak Bapak, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, Bapak mau ngecek dulu semua anak-anak Bapak sudah hadir ya tentunya. Alhamdulillah semuanya sudah hadir. Tidak ada yang kurang. Nah, kita lanjutkan yuk pada pagi hari ini dengan Yel-Yel SD 1. Nanti Bapak akan memimpin anak Bapak semuanya boleh mengunmute-kan, menghidupkan mic-nya. Boleh dihidupkan mic-nya. Yang masih disilang mic-nya boleh dihidupkan dulu. Yang masih disilang mic-nya. Ya. Oke. Bapak mulai nih. Yel-Yel SD 1 atau ada yang mau memimpin? Arfa bisa memimpin, ha? Bawa. Bisa, silakan Arfa memulai. Tidak Pak, bukan bisa, tidak. Oh, tidak bisa. Oke. Ada yang berani Keke? Mungkin berani Keke. Oh. Ya, silakan Keke. Yuk. Kita mulai dulu dengan Yel SD 1. SD 1. Silakan ayo Keke. Enak coba ini. Oke, bagus Keke. Keke mohon izin Keke pakai handset ya. Ini ada gangguan trouble pada handsetnya gitu. Coba cabut saja handset Keke. Ada trouble. Ya, ini ada gangguan. Oke. Kita ulang lagi ya. Ya. Atau Keke minta tolong Keke di-unmute dulu Keke. Sepertinya suara Keke seperti Keke ini. Ya. Ini dulu. Nah, yang lainnya silakan yuk kita mulai yuk. Yel SD 1. SD 1. Number one. Sekolah sehat. Hati. Lingkungan. Berikutnya. Visi SD 1. Cita-citanya sekolah peduli. Budaya boleh, bagus. Berikutnya, salam PPK. Salam. Menyenangkan, Hebat. hebat. Fokus PPK. Religiositas. Gotong royong. Teknika. Oke, bagus. Tepukan dulu untuk semuanya. Mantap. Ya, anak-anak Bapak semuanya pada pagi hari ini sangat bagus. Ya. Bapak mute dulu. Ada seperti gangguan teknis trouble suaranya. Ya. Bapak unmute-kan dulu sebentar. Nanti yang
Bapak minta kita mulai lagi dengan melanjutkan memimpin doa. Nah, di sini Bapak minta kepada Arpa. Arpa, silakan dihidupkan mic-nya, di-unmute. Arpa, silakan memulai memimpin doa dengan teman-temannya. Untuk yang beragama Islam mengikuti Arpa, bagi yang agama Kristen dapat berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Arpa bisa mendengar Bapak nak? Arpa bisa mendengar Bapak? Ya, Arpa. Bisa, Pak, bisa. Oke, bisa Arpa pimpin doa nak? Nah, yang kedua kelasnya suruh, Pak. Apa Arpa? Yang kedua. Oke, Arpa masih malu-malu. Iya. Oke, Arpa masih malu-malu ya. Repano yang mimpin pertama, Repano, nanti Arpa yang kedua. Ayo Repano. Yuk, iya. Ayo. Anak 5 apa sih memberani kok Bapak yakin. Ayo Repano, silakan hidupkan dulu mic-nya Repano. Di-unmute. Oke. Silakan Repano untuk memimpin doa pada pagi hari ini. Untuk memimpin doa pada pagi hari ini, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siratal Mustaqim. ghairil maghdubi alaihim Amin. Lanjutkan berikutnya Arpa ya. Doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Warzuqni fahman. Artinya ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku dan berilah aku pemahaman. Oke, amin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita telah memulai pembelajaran ini dengan doa anak-anak Bapak. Semoga pembelajaran kita pada hari ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala dan nantinya ilmu-ilmu yang anak Bapak dapatkan dapat berguna di masa yang akan datang ya. Tadi anak Bapak baru saja berdoa. Nah, berikutnya mari yuk kita sama-sama memulai dengan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Ya, menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Yang langsung Bapak pimpin dari sini, siap ya? Dengarkan aba-aba dari Bapak. Hitungannya 1, 2, 3. Garuda Pancasila. Untukku Pancasila dasar negara, di bangsa, ayo maju, ayo maju. Iya, bagus. Ya, terima kasih anak-anak Bapak semuanya yang telah memulai dengan doa dan kita sama-sama menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Ada yang tahu tidak anak-anak Bapak, Garuda Pancasila ini sendiri merupakan dasar negara kita yang mana dilahirkan dari kepribadian bangsa dan kepribadian rakyat Indonesia dari zaman dahulu sampai sekarang.
Nah, bahkan Garuda Pancasila ini sendiri dulunya sempat hampir digoyahkan oleh sebuah ideologi komunis yang dikenal dengan peristiwa apa, anak-anak? Ada yang tahu tidak? Siapa? Mungkin ada yang tahu. Peristiwa apa? G30 SPKI, Pak. Oke, bagus Depika. Benar sekali. Tepuk tangan untuk Depika dulu, luar biasa. Benar Depika. Yaitu peristiwa gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia. Nah, hari Minggu kemarin Bapak juga baru menyaksikan itu sebuah pemutaran pilihan G30 SPKI di mana para jenderal-jenderal yang ingin mempertahankan ideologi bangsa kita diculik dan kemudian disiksa, kemudian hingga dikuburkan di dalam sebuah sumur tua di daerah Lobang Buaya, Jakarta. Nah, sehingga hari bersejarah setelah peristiwa itu dikenal dengan Hari Kesaktian Pancasila. Oleh karena itu, menjadi tugas dan tanggung jawab kita sebagai generasi penerus bangsa untuk tetap mempertahankan nilai-nilai yang terdapat di dalam Pancasila. Nah, anak-anak Bapak sekalian, kita lanjutkan pembelajaran kita. Semuanya apakah bisa melihat nak tampilan yang Bapak berikan? Bisa. Pak. Ya, kalau ada kendala silakan. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Nampak. Bisa, Pak. Bagus kalau nampak. Lihat gambarnya. Jangan lupa direkam Pak Tony ya. Iya Pak, siap Pak. Sudah saya proses untuk merekam. Pak Yuri ini udah masuk merekam nggak Pak Yuri? Udah Pak Yuri, bantu saya. Udah masuk rekam kan? Oke, sudah. Tekan aja record. Iya, tadi sudah saya record tadi Pak. Sebentar ya anak-anak. Tunggu sebentar anak-anak Bapak ya. Bapak lihat dulu, ini sudah terekam atau belum? Tadi sudah terekam tadi. Ini lagi share. Coba tengok di balik lagi ke awal. Stop share ya, stop dulu ya. Ya. Bentar Pak ya. Stop share ya. Tadi udah belum? Tadi sudah dihapus. Udah. Itu saudara ini masih ini. Sudah nih ya? Recording kan? Ini nih udah mohon maaf Pak ya. Ya. Sudah ya? Ya. Sudah ya? Oke. Ada poin titik merah itu. Bukan itu bagi share screen bukan ya? Bukan. Ini. Udah direkam ya. Oke, bagus. Oke, anak Bapak sekalian bisa melihat semuanya yang Bapak tampilkan di depan? Bisa, Pak. Oke, bisa. Bagus. Kalau bisa, kemudian kita lanjutkan hari ini pembelajaran kita seperti Bapak sampaikan di awal tadi, subtema 2, pentingnya udara bersih bagi pernapasan. Nah, anak-anak Bapak, coba perhatikan. Nah, perhatikan. Di sini ada 3 gambar. Bisa dilihat anak-anak Bapak ada 3 gambar. Benar ya, ada 3 gambar. Nah, kita coba siapa yang masih ingat pada pembelajaran minggu lalu terkait dengan gambar yang Bapak tayangkan pada Zoom meeting ini. Nah, pada pembelajaran minggu lalu, yang lain Bapak tolong Bapak unmute dulu ya, di mute dulu. Kalau mau menjawab baru hidupkan mic-nya. Nah, di antara anak Bapak, siapa yang tahu ini gambar ketiga ini yang berkaitan dengan pembelajaran yang telah kita pelajari pada minggu lalu? Silakan menjawab. Sarifah Zelena. Penyakit asma. Penyakit asma. Bagus. Gambar pertama gambar penyakit asma. Berikutnya siapa? Prematur. Bayi prenatur. Bayi prematur ini ya? Iya, bagus. Bayi prematur. Keke sepertinya, mohon maaf, Keke sepertinya itu mic-nya sepertinya ada kendala, nak. Dan berbunyi seperti angin berisik di sini, Keke. Mungkin Keke bisa dulu nanti perbaiki bentar, pakai mic. Atau masih pakai handset ya, Keke ya? Tidak lagi ya? Berikutnya, bagus.
Pertama ini adalah penyakit asma, yang kedua adalah bayi prematur, yang ketiga ada yang tahu Fadil? Yang bertiga apa itu Fadil? Lingkungan. Lingkungan. Kenapa lingkungannya itu Fadil? Ada banyak asap pabrik mengganggu pernapasan Ada manusia. banyak asap pabrik yang mengganggu pernapasan. Luar biasa. Sekali lagi Bapak tepuk tangan dulu untuk anak-anak Bapak. Hebat ya. Hebat benar sekali. Nah, anak Bapak sekalian, kira-kira kalau penyakit asma ini terkaitan dengan pembelajaran minggu lalu, ini termasuk ke dalam apa ya? Ada yang masih ingat? Faktor kita. Iya, faktor penyebab gangguan pernapasan. 3 ini adalah faktor penyebab gangguan pernapasan. Apa saja faktor penyebab gangguan pernapasan? Kita lihat dari yang penyakit asma tadi. Faktor pertama adalah faktor karena penyakit. Nah, penyakit. Faktor yang kedua, gambar yang asap pabrik. Faktor apa itu, ada yang tahu tidak? Faktor lingkungan. Oke, pinter. Tepat sekali, yaitu faktor lingkungan. Lingkungan yang kotor itu sangat mengganggu bagi sistem pernapasan. Yang ketiga, yang menggambar bayi prematur tadi, yang menggunakan selang infus pernapasan, selang oksigen. Ada yang tahu faktor apa itu? Faktor fisik. Faktor fisik. Oke, bagus. Oke, kenapa bayi pada gambar ini dikatakan sebagai faktor fisik? Bisa Kiki jelaskan, Mas? Yang lain matikan dulu mic-nya biar Kiki jawab. Iya, bagus. Tapi suara Keke Bapak tidak dengar dengan jelas karena trouble-nya sepertinya lebih kuat di sana. Berisik, Yang Pak. lain mungkin. Yang lain yang mau menjawab silakan. Siapa yang mau menjawab? Bapak minta Rizky menjawab. Rizky, kenapa bayi yang dalam bayi prematur ini dikatakan ke dalam faktor fisik? Rizky. Pernapasan belum sempurna. Pinter. Tepuk tangan untuk Rizky. Karena bayi ini pernapasannya belum sempurna, organ pernapasannya terbentuk, makanya dia dibantu oleh oksigen tambahan dan dalam tabung inkubator untuk menghangatkan tubuhnya. Bagus. Nah, ini pembelajaran kita pada minggu lalu. Ya. Berikutnya. Ada pertanyaan Rizky, ya? Aurel tadi katanya keluar dewe, Pak, di WA. Habis itu kami suruh gabung link lagi, tapi belum diterima. Oke, ini Bapak terima. Aurel sudah Bapak terima. Fadila sudah. Bu Seni, oke, sudah Bapak terima, sudah. Ya, sudah Bapak terima. Aurel sudah Bapak terima itu. Ini sudah record kan, Pak Beni? Pak Beni, Pak Yuri, sudah kan? Merah nih kan? Tadi sudah saya record tadi di awal. Nah, ya tengok di Ibu Sepni ya, nampak tak recordnya? Oke, sudah Bapak terima partisipan kita. Nah, berikutnya anak Bapak. Terima kasih Rizky ya informasinya Rizky. Ataupun yang lainnya. Gambar yang kedua, ada yang tahu nih gambar apa? COVID-19. Oke, Bapak minta siapa? Yang lain tolong di-mute dulu. Ya, Bapak minta siapa yang menjawab? Safa. Ini Safa, gambar apa Safa? Gambar COVID-19 atau coronavirus. Oh, COVID-19 Pak, atau coronavirus. Loh, lalu apa kaitan antara corona ini dengan pembelajaran kita pada hari ini? Siapa? Iya. Apa, Pak? Lalu, di gambar ini COVID-19 ini apa kaitannya dengan pembelajaran kita yang akan kita pelajari pada pagi hari ini? Pak, suaranya kedengaran. Suaranya nggak kedengaran. Agar suara Bapak tidak kedengaran, yang lainnya silakan di-mute dulu mic-nya. Silakan di-mute dulu mic-nya, ya. Yang boleh meng-unmute nanti yang Bapak tanyakan saja, karena kalau anak Bapak semuanya bertanya dan berbicara,
maka Bapak tidak bisa suara Bapak terdengar oleh teman-teman kalian. Bisa dimengerti? Nah, Bapak tanya tadi dengan Bisa, Safa. Pak. Safa, ini adalah gambar virus corona atau kita kenal dengan COVID-19. Nah, Safa, adakah kaitan antara gambar COVID-19 ini dengan materi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini? Ayo, Safa. Ada, Pak. Apa itu, Nak? Apa ya? Bu, Bu Zadin juga masuk. Pak. Ya. Nggak mau kami. Pak, kami mau jawab, Pak. Kami tahu, Pak. Siapa yang mau jawab tadi? Keke bagus mau jawab, nah, tapi Keke ini Bapak ada trouble nih, suara Keke itu tidak begitu keluar, nah, di layar Bapak. Atau coba Keke keluar dulu, Keke keluar dulu dari Zoom meeting, nanti Keke masuk lagi, baru Bapak terima. Coba periksa kembali ya. Silakan Keke keluar dulu, nanti masuk kembali. Trouble dengan Keke ini, mic-nya. Oke, terima kasih. Yang bisa menjawab, Zaki, silakan. Zaki, Bapak persilakan Zaki. Adalah masalah pernapasan. Iya, COVID-19 bagus. termasuk masalah pernapasan. Pinter, Zaki. Kenzi mau menjawab juga, Nak? COVID-19 virus yang bisa menyebabkan gangguan pernapasan. Oke, bagus. Jawaban Kenzi dan juga jawaban temannya tadi Zaki adalah benar. Tepuk tangan dulu untuk kedua teman kita, Peter ya. Bagus, Bapak. Benar sekali. COVID ini adalah salah satu penyakit yang mengganggu saluran pernapasan. Nah, pembelajaran kita hari ini yaitu tentang penyakit pada sistem pernapasan. Kita lanjut ya. Nah, apa saja Pak tujuan pembelajaran kita pada hari ini? Kita lihat di sini. Tunggu sebentar, Nak, ada sedikit gangguan teknis. Pak, suara kami terpotong-potong, Pak. Jadi suara Bapak itu kami nggak kedengaran sama sekali. Oke, mungkin karena pengaruh sinyal. Sinyal, Nak ya. Nanti kalau misalnya kurang jelas suaranya Kedengaran, Pak. Ini tidak mau saya PowerPoint sudah mau muncul ya. Kita masuk pada tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Di mana tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini anak-anak Bapak nanti akan bisa mengidentifikasi berbagai penyakit. Penyakit apa saja? Yaitu penyakit yang berhubungan dengan organ pernapasan manusia. Yang kedua, anak-anak Bapak nanti, anak-anak Bapak mampu menjelaskan informasi ini terkait pertanyaan apa, siapa, di mana, mengapa, bagaimana. Yang mana pada pembelajaran kita sebelumnya, apa, siapa, di mana, mengapa, dan bagaimana ini Bapak singkat dengan istilahnya adiksimba, ya, adiksimba yang Bapak singkat pada sebelumnya. Adiksimba ini istilahnya sama saja dengan istilah 5W1H. Jadi adiksimba ini terdiri dari kata apa, di itu di mana, K kapan, si siapa, M mengapa, dan ba bagaimana. Tujuan yang ketiga, anak-anak Bapak akan berdiskusi melalui tanya jawab dan diskusi menggunakan adiksimba, menggunakan kata tanya tadi di dalam kalimat tanya, sehingga anak Bapak nanti mampu mempresentasikan dan menjelaskan berbagai penyakit yang berhubungan dengan organ pernapasan pada manusia. Nah, pada hari ini 3 itulah menjadi tujuan pembelajaran kita. Nah, anak-anak Bapak, perlu Bapak sampaikan bagaimana skenario pembelajaran kita pada hari ini. Pembelajaran kita pada pagi hari ini nanti Bapak akan menjelaskan beberapa materi terkait penyakit. Setelah itu anak-anak Bapak akan Bapak bagi ke dalam kelompok-kelompok kecil. Nah, di dalam kelompok itu nanti anak-anak Bapak akan Bapak tugaskan untuk berdiskusi. Sebelum berdiskusi, anak-anak Bapak akan Bapak minta untuk membuat pertanyaan
menggunakan kata tanya adik Simba, ya, menggunakan kata tanya adik Simba. Itu dulu untuk skenario pembelajarannya. Sebelum Bapak lanjutkan, ada pertanyaan dulu sampai di sini. Suara Bapak tidak kedengaran, Pak, dengan kami, Pak. Yang lain bagaimana? Apakah suara Bapak tidak kedengaran? Yang lain? Sama Pak, nggak kedengaran juga. Dengar, Pak. Dengar Pak. Bapak tiba-tiba itu macet dan itu langsung lompat gitu omongannya, jadi Ya, nggak kalau kedengaran misalnya semua. suara Bapak terdengar, tidak terdengar, melompat tiba-tiba terdengar, nak, itu berarti karena pengaruh sinyal. Karena sinyal di masing-masing daerah tempat tinggal anak-anak Bapak tentu berbeda kekuatannya, sehingga terdapatlah kejadian seperti itu. Oke? Bapak lanjutkan, tidak ada pertanyaan untuk skenario pembelajaran kita pada pagi hari ini, tidak ya? Sudah mengerti? Oke, Bapak anggap sudah mengerti. Kalau sudah mengerti, silakan di-mute dulu semua mic-nya agar Bapak bisa menjelaskan. Nanti boleh di-unmute apabila Bapak mau bertanya, ya. Silakan anak Bapak di-mute dulu semua mic-nya. Itu masih mic-nya masih belum di-mute. Safa, Sarah belum. Silakan di-mute dulu mic-nya. Ya, di-mute dulu ya. Oke, kalau sudah baru Bapak lanjutkan pada materi. Kita mulai. Sebelum kita masuk pada sistem pernapasan, anak-anak Bapak pada pertemuan yang lalu sudah belajar tentunya tentang sistem pernapasan pada manusia. Apa saja sistem pernapasan pada manusia itu sendiri? Dimulai dari hidung, ya, hidung. Di mana hidung itu terdapat serabut atau rambut halus yang berfungsi untuk menyaring kotoran. Nah, kemarin sempat Bapak melakukan tanya jawab, manakah yang bagus bernapas di hidung atau di mulut pada soal latihan kemarin ya? Nah, jawabannya tentu lebih bagus bernapas menggunakan hidung. Kenapa? Karena hidung itu dapat apa? Silakan yang bisa menjawab, Mika. Mika ingin bicara, silakan Mika. Kenapa kita lebih bagus bernapas menggunakan hidung daripada mulut? Ini mundur sudah, ha? Ya, yang mau menjawab silakan nak. Pak. Ya. Pak, kami. Pak, Rara, Pak. Panti, Pak. Pak, Rara, Pak. Ya. Rara, Pak. Sarah, silakan. Karena jika menggunakan mulut, nafasnya akan terlebih kurang dan akan menyebabkan sesak napas sedikit. Oke, bagus apa? Ada lagi, Zaki. Jika melalui mulut, mulut dapat juga menghisap kotoran, debu, dan seperti serangga yang sedang terbang. Sedangkan dari hidung dapat memisahkan udara dengan kotoran-kotoran tadi. Luar biasa. Tepuk tangan untuk Zaki dulu. Bilkis mau menjawab, silakan Bilkis. Iya. Nyangkut. Mulut lebih tidak sehat. Dapat menggunakan hidung karena menggunakan hidung bisa disaring menggunakan rambut-rambut halus yang ada di hidung. Oke, pinter. Jawaban Sarah, jawaban Zaki, dan Bilkis benar. Luar biasa. Bapak sangat bangga ya. Berarti sudah mempelajari, sudah ingat pembelajaran kemarin. Benar sekali anak Bapak. Kalau dari hidung, itu terdapat rambut halus yang berfungsi menyaring kotoran debu, menyaring serangga yang masuk. Kata Zaki tadi, kalau bernapas menggunakan mulut, nanti serangganya masuk lewat mulut. Nah, makanya bernapas yang terbaik itu melalui hidung. Dan di hidung juga terdapat tempat yang berfungsi mengatur kelembapan udara yang akan masuk. Fadilah, tadi Bapak lihat ada Fadilah yang melambaikan tangannya. Oke, sudah anak-anak Bapak. Berikutnya anak Bapak sekalian kita lanjutkan dari hidung. Sudah dari hidung, maka organ pernapasan kita berikutnya yaitu trakea. Apa itu trakea? Yaitu batang tenggorokan. Nah, di batang tenggorokan mengalirnya oksigen. Ya,
Oksigen masuk melalui hidung, kemudian akan mengalir kepada trakea. Dilanjutkan sesudah batang tenggorokan atau trakea, udara akan masuk mengalir melalui bronkus. Apa itu bronkus? Bronkus sendiri adalah cabang halus, bagian yang bercabang yang menghubungkan antara trakea dengan paru-paru. Nah, bronkus. Cabang yang besar pada ini disebut bronkus. Kemudian pada ujung bronkus itu terdapat lagi cabang yang lebih halus. Nah, cabang yang lebih halus inilah disebut dengan bronkiolus. Ya, bagus. Jadi cabang yang besar namanya bronkus, yang kecil ini namanya bronkiolus. Setelah udara sampai di bronkiolus, udara akan diteruskan di dalam alveolus. Nah, anak-anak Bapak, siapa yang tahu masih di alveolus itu proses apa yang terjadi ya? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Setelah udara sampai di bronkiolus, kemudian menuju alveolus. Di alveolus, proses apa yang terjadi anak-anak? Ada yang tahu? Silakan. Pak. Ya, Kenzi, silakan Kenzi. Pertukaran O2 dan CO2. Pinter Kenzi, luar biasa. Benar, Nak. Yaitu terjadi pertukaran gas O2 atau kita kenal dengan oksigen dan CO2 yaitu karbon dioksida. Benar sekali anakku. Kenzi, tepuk tangan untuk Kenzi, luar biasa. Bagus, pinter. Ya. Nah, pada sistem pernapasan ini anak-anak Bapak, mulai dari hidung sampai dengan alveolus, tentunya juga mengalami berbagai kendala, yaitu penyakit-penyakit yang menyerang sistem pernapasan. Nah, pembelajaran kita hari ini adalah penyakit apa saja yang akan menyerang sistem pernapasan. Kita mulai. Penyakit yang pertama di sini adalah penyakit emfisema. Perhatikan ya, nampak ya penyakit emfisema, nampak kan di tayangannya? Nampak? Emfisema. Ya. Oke. Apa itu emfisema? Apa itu emfisema? Emfisema sendiri adalah di mana paru-paru penderitanya akan mengalami pembengkakan. Ya. Penyakit dalam pembuluh darah pada paru-paru kemasukan udara. Iya, bagus. Karena udaranya masuk ke dalam pembuluh darah di paru-paru sehingga terjadi sebuah pembengkakan atau peradangan. Ya, pintar sekali. Nah, kemudian anak-anak Bapak lihat di sini gambarnya Bapak tampilkan. Ini adalah gambar sebuah paru-paru atau alveolus normal, ya. Alveolus normal itu bentuknya bulat-bulat seperti buah anggur. Dianya ini berisi pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida. Gambar yang sebelah kanannya adalah gambar sebuah alveolus yang telah mengalami pembengkakan karena pembuluh darahnya. Sehingga menjadikan alveolus itu bentuknya tidak beraturan lagi, udah kecut begini. Nah, ya, kenapa? Karena pada pembuluh darahnya itu terjadi pembengkakan, yaitu masuknya udara di dalam pembuluh darah. Lalu, Pak, bagaimana sih Pak gejala sendiri pada penderita emfisema? Gejala pertama, maka akan mengalami sulit bernapas. Yang kedua, batuk. Dan yang ketiga, kelelahan. Ya. Yang ketiga, orang yang menderita emfisema, dadanya itu akan terlihat seperti menonjol. Ya, artinya sedikit bulat menonjol. Terus pada kulitnya akan terjadi sebuah perubahan warna. Di mana kulit kuku dan ujung jarinya itu berubah warna kebiruan. Kemudian yang keenam, akan terjadinya penurunan sistem imun. Sistem imun sendiri dikenal dengan sistem kekebalan tubuh. Jadi setiap tubuh kita itu memiliki sistem kekebalan yang dikenal dengan sistem imun. Nah, itulah dari penyakit emfisema. Kita lanjut. Penyakit berikutnya adalah penyakit asma. Nah, ini asma ini biasanya penyakit yang hampir sering, hampir banyak ditemukan di sekitar kita. Banyak penderitanya. Asma ini sebuah penyakit yang terjadi karena adanya kelainan. Ingat, asma itu kata kuncinya adalah kelainan. Kenapa Pak disebabkan kelainan? Karena orang menderita penyakit asma itu dia memiliki alergi
alergi pada sesuatu yang disebut dengan debu, baik itu bulu atau rambut halus seperti bulu kucing dan sebagainya. Kemudian juga karena adanya perubahan cuaca dingin. Nah, kalau cuacanya semakin dingin, biasanya para penderita asma akan merasakan penyakitnya akan kumat kembali, sehingga pernapasannya akan tersumbat dan sesak. Bagaimana Pak bentuk gambar dari penderita asma? Nah, anak-anak Bapak perhatikan pada gambar di tengah ini. Ini adalah gambar sebuah bronkiolus dan bronkus. Ini bronkiolus, lihat di sini. Di mana kalau saluran pernapasan orang normal, itu bronkus dan bronkiolusnya, lubang udaranya terlihat terbuka lebar. Ya, terbuka lebar. Namun, pada penderita asma, halo, mohon maaf anak Bapak, tolong Sarah di ataupun apa di mute dulu suaranya. Sarah tolong di mute suaranya, Nak. Ya. Tolong di mute dulu ya. Kemudian pada penderita asma itu bronkus dan bronkiolusnya itu mengalami penyempitan sehingga udara yang masuk, oksigen yang masuk melalui bronkus dan bronkiolusnya akan tersumbat. Oleh sebab itu, kenapa orang asma napasnya akan terasa sesak. Nah, bagaimana gejalanya Pak? Gejalanya tentu karena bronkus dan bronkiolusnya sudah tersumbat, mengecil lubangnya, maka akan terjadi sulit bernapas. Biasanya napasnya akan berbunyi saat menarik napas oksigen tadi. Yang kedua, biasanya akan mengalami batuk pada malam hari atau bahkan dini hari. Yang ketiga, terdapat dahak, namun sulit untuk dikeluarkan. Dan yang keempat, akan terdapat warna kebiruan pada kulit. Itu apabila penyakit asmanya sudah semakin asma yang makin tinggi. Kalau asma ringan dia hanya sulit bernapas saja. Itu untuk penyakit asma. Kita lanjutkan berikutnya untuk penyakit kanker paru-paru. Nah, anak-anak Bapak, kanker paru-paru ini anak Bapak perhatikan di sini pada gambarnya. Bagaimana bentuk paru-paru yang normal berwarna krem dan paru-paru yang terkena kanker itu warnanya hitam dan sangat kotor. Nah, apa itu kanker paru-paru sendiri Pak? Setelah kita perhatikan gambar ini biasanya kanker paru-paru terjadi pada orang yang suka merokok. Kenapa Pak merokok? Karena di dalam rokok terdapat zat nikotin dan tar yang lengket pada paru-paru perokok sehingga mengakibatkan paru-paru perokok akan menjadi kotor. Nah, sehingga sel kanker yang ada di dalam paru-paru dia akan berkembang secara tidak terkendali. Perlu diketahui anak-anak Bapak sekalian, sesungguhnya di dalam tubuh kita sendiri itu semuanya sudah memiliki yang namanya sel kanker. Hanya saja sel kanker ini dapat berkembang secara tidak terkendali apabila telah terkontaminasi oleh sebuah zat kimia. Salah satu zat kimia yang mengkontaminasi zat kanker adalah tadi nikotin dan tar, ya, adalah nikotin dan tar. Nah, itu. Berikutnya, bagaimana Pak gejalanya? Orang yang menderita ini akan mengalami batuk berkelanjutan, bahkan hingga lebih parah lagi, batuknya itu bisa berdarah. Yang kedua, mengalami kelelahan tanpa alasan. Yang ketiga, sesak napas. Dan yang keempat, pembengkakan pada muka atau leher. Yang kelima, kepalanya akan terasa sakit, bahkan tulangnya juga akan ikut merasakan sakit. Dan yang keenam, berat tubuh menurun dan kehilangan selera makan. Nah, jadi anak-anak Bapak besok apabila sudah besar yang laki-laki, Bapak harapkan jangan sampai suka merokok. Karena apa? Merokok itu dapat mengganggu paru-paru kita dan menimbulkan penyakit kanker paru-paru. Kita lanjutkan. Penyakit berikutnya adalah TBC atau dikenal dengan tuberkulosis. Tuberkulosis ini adalah penyakit yang umum terjadi bagi masyarakat di Indonesia. Kenapa Pak? Karena TBC ini kenapa bisa umum? Karena dia dapat menular. Ya, apa itu TBC? TBC itu adalah penyakit yang diakibatkan oleh sebuah bakteri. Bakteri itu adalah bakteri yang dinamakan
Mycobacterium tuberculosis. Ya. Materi itu adalah disebut dengan materi Mycobacterium tuberculosis. Nah, apa yang diakibatkan Pak oleh bakteri itu Pak? Diakibatkan adalah bintil-bintil pada dinding alveolus. Anak Bapak lihat di sini pada gambar itu adalah bentuk bakterinya. Kemudian yang kedua adalah bentuk bintil-bintil pada alveolus pada paru-paru. Ya, bentuknya adalah bintil-bintil pada paru-paru. Nah, ini Bapak sampaikan TBC ini adalah penyakit menular yang dapat menular melalui droplet. Apa itu droplet? Droplet itu adalah cairan kecil yang saat dikeluarkan oleh penderita ketika batuk atau bersin. Ya, dahak atau air liurnya droplet itu. Makanya kalau ada orang TBC, kalau dapat dia diisolasi. Artinya jangan disamakan dengan orang yang sehat. Ya, jangan disamakan dengan orang yang sehat. Ya. Oke. Nah, sekali lagi kemudian TBC ini biasanya peralatan makannya itu tidak boleh disamakan dengan orang yang sehat. Karena apa? Dia harus punya peralatan makan sendiri, pakaian sendiri, kemudian sikat gigi sendiri dan sebagainya. Kalau digabung nanti bisa menularkan kepada orang yang sehat. Bagaimana Pak gejala TBC? TBC dengan tanda batuknya 3 minggu secara terus-menerus. Apabila kita melihat ada orang batuk secara terus-menerus, kita sarankan untuk pergi ke dokter. Kenapa? Untuk mengidentifikasi apakah terkena penyakit TBC. Yang kedua, akan merasa cepat lelah. Dan yang ketiga, nyeri di dada. Dan yang keempat adalah berat tubuh menurun, sehingga terjadinya kehilangan selera makan. Dan yang kelima adalah demam mendadak, dan keenam berkeringat di malam hari, serta yang lebih parah lagi, warna urinnya dapat berubah. Ya, warna urinnya dapat berubah. Itu untuk TBC. Kita lanjutkan, penyakit berikutnya adalah bronkitis. Ya, bronkitis. Nah, bronkitis di sini adalah gangguan pada cabang batang tenggorokan akibat infeksi, sehingga bronkus akan melakukan peradangan pada mukus. Ya. Sehingga terjadinya peradangan pada bronkusnya. Lihat ini gambar bronkitis, ada sebuah mukus. Mukus ini adalah cairan kental yang menghambat, menyumbat saluran pernapasan bronkus. Makanya kalau orang menderita bronkitis itu paru-parunya sangat susah untuk bernapas. Gejalanya bagaimana Pak? Mengalami demam, sesak napas. Kemudian yang ketiga terdapat cairan yang menyumbat pada bronkus. Yang tadi cairan ini disebut dengan namanya mukus. Dan yang keempat menggigil, dan kelima badannya nyeri. Berikutnya penyakit adalah influenza flu. Ini adalah penyakit yang umum yang terjadi, yang kita dapati. Flu sendiri inilah bentuk virusnya. Bagaimana untuk virus influenza? Inilah bentuk virusnya dengan gejala di sini disebabkan oleh virus. Ya, virusnya virus influenza namanya. Gejalanya bersin-bersin, demam dan pilek. Nah, yang berikutnya virus yang saat ini sedang tenar kita hadapi, yang menjadi musuh terbesar kita pada saat ini, yaitu virus COVID-19. Apa itu virus COVID? COVID sendiri adalah penyakit yang disebabkan oleh virus SARS dan MERS. Jadi dia terdapat di dalam keluarga virus SARS dan MERS, yaitu virus yang menyerang pada saluran pernapasan. Pertama kali itu muncul di Cina, tepatnya Wuhan tahun 2019, sehingga menyebar ke seluruh dunia dengan cepat. Data yang Bapak ambil pada tanggal 27 bulan 9 kemarin, itu jumlah penderita virus corona yang telah terkontaminasi positif sudah sebanyak 32.844.938 jiwa di seluruh dunia. Nah, maka di Kota Jambi sendiri saat ini sudah semakin tinggi. Kita baru saja menyaksikan kemarin salah satu anak dari Bapak Wali Kota kita, Bian, harus meninggal dunia. Memang sudah menderita penyakit sebelumnya, yaitu gagal ginjal, dan ditambah lagi oleh virus corona. Dan ini menjadi perhatian, sangat menjadi perhatian bagi kita semua untuk terus menjaga diri. Bagaimana cara mencegahnya? Yaitu dengan menjaga physical distancing, menjaga jarak pada orang yang lain, kemudian rajin mencuci tangan menggunakan sabun,
Kemudian stay at home, artinya tetap di rumah. Seperti pembelajaran kita pada hari ini, semuanya tetap berada di rumah. Kita belajar melalui daring. Tujuannya apa? Untuk memperlambat atau mencegah penyebaran dari virus corona. Yang ketiga, saat batuk, tutuplah mulut kita. Akan lebih bagus apabila kita menggunakan masker. Dan jangan lupa, sering-seringlah rumah kita semprot dengan cairan disinfektan yang tujuannya untuk membunuh virus. Nah, anak-anak Bapak, itulah tadi penjelasan dari Bapak. Berikutnya kita akan masuk pada petunjuk kegiatan kita pada hari ini, yaitu anak-anak Bapak sekalian akan Bapak bagi menjadi kelompok, menjadi 4 kelompok, di mana satu kelompok itu terdiri dari 6-7 siswa. Dengan kelompok 1 sendiri absen 1-7, kelompok 2 absen 8-14, kelompok 3 absen 15-21, dan kelompok 4 absen 22-27. Setiap kelompok wajib membuat pertanyaan, yaitu menggunakan adik simba. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Boleh dipilih salah satu. Bagaimana Pak urutan pertanyaannya Pak? Ya, urutan pertanyaannya yaitu kelompok 1 bertanya kepada kelompok 2, kelompok 2 bertanya kepada kelompok 3, kelompok 3 bertanya kepada kelompok 4, dan 4 bertanya kepada 1. Masing-masing kelompok cukup hanya membuat 2 butir pertanyaan saja. Dan nanti setelah 2 butir pertanyaan ini diberikan kepada kelompok yang dituju wajib mempresentasikan jawabannya di dalam Zoom meeting ini. Nah, anak Bapak rasa cukup untuk penjelasan dari Bapak sampai di sini dulu. Silakan semuanya menghidupkan suara. Apakah sudah mengerti yang Bapak sampaikan? Sudah. Pak. Sudah. Oke, sudah mengerti. Kalau sudah mengerti, Bapak berikan waktu anak Bapak 5 menit ya. Bapak berikan waktu 5 menit untuk membuat pertanyaannya. Bapak rasa cukup 5 menit ya untuk membuat pertanyaannya. Nanti langsung kita sampaikan. Iya, Nak? Ya. Mau bertanya, Pak. Silakan Zaki. Kalau berdiskusinya tetap di dalam meeting ini atau di grupnya? Diskusinya kita tetap di dalam meeting ini. Ya. Diskusinya kita tetap dalam meeting ini. Tadi kan anak Bapak sudah mempersiapkan alat tulis kan? Guna alat tulis tadi mencatat pertanyaan dari temannya nanti. Baru dicari jawabannya. Oke? Ada lagi pertanyaan tambahan selain Zaki? Tidak? Bapak rasa tidak ada ya? Kalau tidak ada, Bapak berikan waktu 5 menit. Dari sekarang silakan membuat pertanyaannya. Bapak rasa 2 menit cukup? Enggak sampai 5 menit ya. Nanti kalau sudah semua, Bapak tanyakan kembali. Oke? Bisa dilakukan, Nak? Sudah tahu kelompoknya ya? Ya, Pak. Oke. Bapak berikan waktu. Silakan berdiskusinya di dalam grup, boleh? Tidak masalah. Siapa yang beli pempek? Zelin. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya itu apa? Rana pertanyaannya apa, guys? Aku udah tahu lah jawaban pertanyaannya apa. Kita kan kelompok 4 kan? Iya. Kalau kelompok 2 yang mana? Kenapa kelompok 4 ya? Weh, apa weh?
Tania kelompok 4 ya, weh. Tidak, kelompok Aku kelompok 3, Len. di kelompok 3. Nomor absen dia 21, kami 22. Kayaknya aku udah juga. Mau jadi pertanyaannya? Sekarang. Yang mana sih maksudnya? Repano. Zaki, tidak usah. Jadi ganti-ganti Be yang soal yang tadi Be. Tinggal kunci jawabannya Beda. Tengok di grup. Apa nih? Tengok Be di grup. Kalau keluar kita nggak bisa balik lagi loh. Tengok Be di grup. Isu kok. Itu aku udah di bete keluar. Oke, nah Bapak ada yang keluar ya? Kalau ada kendala boleh bertanya ke Bapak. Ya, kalian boleh diskusi, membuat pertanyaannya diskusikan ya. Pak Repano. Berarti soal tadi aja ya. Kenapa nak? Iya yang tadi Mbak, yang 2 tadi yang di grup Iya, tadi. Nah. cukup 2 pertanyaan saja nak. Kalau banyak-banyak nanti kita ada 4 kelompok. Kalau satu kelompok ada 6 kali 4 24 pertanyaan. Lama nanti kita diskusinya. Cukup 2 saja Pak batasi ya. Oke. Yang kelompok yang menjawab nanti boleh menjawabnya berdasarkan kan atau anak Bapak memiliki pemahaman tambahan melihat dari tayangan televisi, membaca buku terkaitan materi dan pertanyaan boleh dilebihkan ya. Yang penting anak Bapak semuanya mampu aktif dan berdiskusi dalam kelompok ini. Jangan bawa dulu kali kawan sekolahan. Sarah. Iya, Len. Apa jadi pula Waktunya tinggal 2 menit lagi ya. Sodik, cepet deh. Apa? Pertanyaannya apa? Ya, kita pertanyaannya jangan terlalu lama. Yang kita lamakan nanti itu di diskusinya, ya. Pertanyaannya apa, Boy? Apa pertanyaannya? Siapa yang mau pertanyaannya? Apa pertanyaannya? Entar kelas dia pena, nah, gak berarti ikut nulis. Aku udah ketemu si kok, Sarah. Apa, Dik? Apa, Dik? Aku udah ketemu si kok pokoknya. Apa, Sodik? Apa, Dik? Apa yang dimaksud Asma? Apa, Dik? Ulang. Apa? 4. Apa yang dimaksud Asma? Gak apa-apa kan apa? Apa lagi? Kenapa nih langsung? Jawabannya apa? Saya nggak tahunya apa. Itu yang jawab. Apa jawaban? Kirimnya di grup, Ben. Itu Iya, di semuanya grup. tahu ngikut nanti. Kalau keluar dari Zoom meetingnya, keluar juga ada. Udah bisa masuk. Tidak. Bisa masuk, cuma lama. Apa, di mana, kapan, Aku pakai laptop. bagaimana? Aku ada pertanyaannya. Ini namanya cewek. Sodik, aku ketemu pertanyaannya, Dik. Repano mana kok hilang? Sodik, Ya Repano dulu mana? Hilang. Sodik, aku ketemu jawabannya. Aku pakai Sodik, Gali minjem apa, Mami? Mami pakai apa? Gali.
Sodik. Dulu, Repano Bang. Woi, gantian ngomongnya, woi. Jangan kayak gitu. Sekarang pakai grup kan? Enggak. Woi, gini, woi. Aku ada pertanyaannya, woi. Yang kedua. Mika. Apa gejala? Itu nah di grup Zoom tuh nah, kirim cepelah kirim pesan. Ya, bisa anak-anak Bapak kalau bingung pertanyaannya dari menggunakan mic, bisa bertanya menggunakan chat grup Zoom ya, chat grup Zoom kita manfaatkan ya. Bagus, pintar dong. Dari mana? Pak, kami tidak tahu Pak caranya Pak. Cari kelompok dulu. Sarah, Mar, lalu pencet chat. Oh iya. Mika. Kalau mau ganti untuk siapa-siapa tulisan tuh. Masuk dengan Asma. Benar kan? Kirimnya kayak mana? Apa yang dimaksud Asma? Ini pencet aja layarnya. Aku pakai laptop. Oke nak, kembali pada Bapak. Halo semuanya. Halo. Ada tubuh. Nah, sudah selesai semua pertanyaannya nak? Sudah selesai semua kelompok? 4 kelompok mau pertanyaan? Belum Pak. Belum. Kelompok 1 sudah berapa pertanyaan? Sudah 2 Pak. Sudah 2, bagus. Kelompok 2? 2 Pak. Bagus. Kelompok 3 sudah berapa pertanyaannya? Sudah 2 Pak. Sudah 2. Kelompok 4? Udah 2 Pak. Sudah 2 juga. Oke, kembali lagi ke Bapak ya. Kalau misalnya berarti di sini semuanya sudah selesai. Baru-baru terletak pada. Ya. Halo, Bapak Mut'al dulu. Bapak Mut'al dulu. Oke, jangan hidupkan suaranya. Sekarang anak Bapak di dalam kelompoknya sudah berhasil membuat 2 pertanyaan. Pertanyaan itu berkaitan dengan pelajaran kita yang lalu, yaitu berkaitan dengan adik Simba. Apa, di mana, kapan, siapa, ya, mengapa, dan bagaimana. Nah, 2 saja dipilih di antara adik Simba itu menggunakan kata tanya yang mana. Ya, berikutnya setelah ini nanti anak Bapak, oke Bilkis mau bertanya, silakan Bilkis. Silakan Bilkis. Nah, Bilkis mau tanya tadi nak? Enggak. Oke, Bapak lanjutkan ya. Mau bertanya? Ya. Ya, apa Bilkis? Kan ada 2 pertanyaan tuh kan Pak. Benar. Yang kata adik Simba tuh kan ada 5 dalam satu pertanyaan tuh pakai satu kata adik Simba ya Pak. Apa? Iya. Kata tanyanya pilih yang mana lebih tepat. Misalnya gini, misalnya Bilkis mau menggunakan kata tanya bagaimana misalnya ya. Bagaimana ciri-ciri orang terkena COVID-19 misalnya ini. Atau bagaimana gejala, pilih bagaimana saja. Atau menggunakan kata apa lagi. Apa yang dimaksud dengan penyakit asma? Seperti pertanyaan tadi. Cukup 2 saja. Tidak harus ke-5-5-nya muncul ke 6-6-nya. Kalau muncul ke 6-6-nya nanti kita terbatas akan waktu. Jadi cukup 2 pertanyaan saja. Jadi nanti kita akan lebih banyak kepada diskusi jawaban dari anak-anak Bapak. Oke, bisa dimengerti Bilkis? Yang soal keduanya boleh pakai kata lain kan Pak selain bagaimana? Boleh bagaimana, boleh mengapa, boleh apa, ya. Boleh dipilih salah satu yang mana menurut Bilkis dan kelompoknya setuju menggunakan kalimat pertanyaannya. Oke. Bapak harapkan semuanya mengerti, Bilkis mengerti, ya. Sudah? Kalau sudah, sekarang kita masuk sesi berikutnya yaitu
Kelompok 1. Kelompok 1 siapa yang akan memberikan pertanyaan kepada kelompok 2? Mewakili. Ayo kelompok 1. Silakan kelompok 1. Siapa yang akan mewakili memberikan pertanyaan? Dihidupkan mic-nya nak kalau mau menjawab. Kami, Pak. Siapa? Karina. Oke. Kelompok 2 siapa yang akan mencatat pertanyaan temannya? Kelompok 2. Ayo kelompok 2. Dan yang lainnya kelompok 2 hadir semua sudah kan? Kelompok 2 mencatat ya pertanyaan dari kelompok 1 ya. Silakan kelompok 1. Ya, kelompok 1 silakan. Silakan berikan pertanyaan kepada kelompok 2. Bapak persilakan. Yang kuat ya suaranya. Ya, yang kuat suaranya silakan. Bagaimana membedakan antara sakit akibat infeksi COVID-19 dengan influenza biasa? Apa tadi? Bagaimana membedakan antara... Oke. Di mana ngimpet? Oh iya nih ada udah masuk. Sudah. Pak. Oke, Bapak ulangi pertanyaannya. Bagaimana membedakan antara penyakit COVID-19 dengan penyakit flu? Ini begini. Oke. Bagus. Kesukuan. Pertanyaan kedua. Silakan. Tidak bisa. Mengapa terjadinya penyakit? Ulangi nak, mengapa? Mengapa terjadinya penyakit asma? Mengapa terjadinya penyakit asma? Penyakit asma. Sudah. Berarti dua kata tanya yang digunakan oleh kelompok 1. Pertanyaan pertama menggunakan kata tanya bagaimana. Kata tanya yang kedua pada kalimat tanyanya menggunakan kata mengapa. Oke, bagus kelompok 1. Kelompok 2 nanti silakan dicari jawabannya. Ada yang bertugas mencari jawaban, ada yang memberi jawaban untuk memberi jawaban nanti. Zaki. Iya, Zaki. Yang soal yang kedua, mengapa terjadi penyakit asma? Benar. Penyakit asma terjadi karena kelainan yang disebabkan oleh saluran pernafasan yang menyempit. Oke, Zaki. Ya, Zaki. Sarah ini, Sarah. Ada apa, Sarah? Pak. Ya. Pak. Keke. Kenapa, Ke? Pak. Untuk penyakit untuk soal yang nomor 2, mengapa terjadinya penyakit asma jadi Tunggu Zaki. Zaki langsung mau menjawab nak ya? Oke, Zaki Pak mau menjawab langsung Bapak. Ya, Bapak Mun'al dulu semuanya. Jangan ada yang menghidupkan mic-nya. Cukup Zaki yang hidupkan mic-nya. Zaki, silakan hidupkan mic-nya Zaki. Hidupkan mic-nya. Oke, silakan Zaki. Yang soal nomor 2, mengapa terjadi penyakit asma? Penyakit asma terjadi karena kelainan akibat penyempitan di saluran pernafasan yang menuju ke paru-paru. Oke, bagus Zaki. Luar biasa jawaban Zaki. Oke, berikutnya terima kasih Zaki. Bapak Mun'al lagi. Ada lagi yang dari kelompok 2 mau menjawab pertanyaan kelompok 1?
Atau masih mau mencari jawaban dulu? Oke, Bapak anggap kelompok 1, kelompok 2 baru menjawab satu pertanyaan dari kelompok 1. Silakan mencari lagi jawaban kelompok 1 tadi yang pertama, yaitu bagaimana cara membedakan antara penyakit COVID-19 dengan penyakit flu. Oke, nanti ya. Berikutnya, pada kelompok 2 silakan memberikan pertanyaan kepada kelompok 3. Oke, Zaki. Bapak minta dulu selain Zaki dari kelompok 2. Mungkin ada teman yang lain dulu. Nanti Zaki memberikan satu pertanyaan, temannya satu pertanyaan, biar semuanya aktif ya. Silakan. Kelompok 2, silakan itu. Kelompok 2 dimulai dari Keke, Kenzi, Kalila, Rara, atau Arpa. Kenzi. Kenzi, silakan berikan satu pertanyaan oleh kelompok 2. Kenzi mewakili kelompok 2. Untuk kelompok 3, kelompok 3 mana? Stop dulu, Kenzi. Kelompok 3 dicatat ya pertanyaannya ya. Mengapa asap rokok berbahaya bagi kesehatan? Oke, dicatat kelompok 3. Mengapa asap rokok berbahaya bagi kesehatan? Oke, pertanyaan dari Kenzi kelompok 2 kepada kelompok 3. Satu pertanyaan lagi dari kelompok 2, Bapak persilakan kepada Zaki. Ya, Zaki mau bertanya. Ayo, Zaki tadi udah coret-coret. Bagaimana cara menghilangkan penyakit asma? Oke. Bagaimana Pak cara menghilangkan penyakit asma? Kelompok 3 dicatat. Bagaimana cara menghilangkan penyakit asma? Pak, kami sekalian menjawab, Pak. Gila, aku dewa. Zaki mau menjawab dari kelompok 2, menjawab kelompok 1 tadi. Atau ada selain Zaki, gantian-gantian. Ya, nanti Zaki boleh menjawab. Keke. Pak, Keke mau kami mau menjawab. menjawab pertanyaan tadi. Kami mau menjawab, Pak. Oke. Pak. Bapak Mut'al dulu. Bapak persilakan, tunggu ya. Bapak Mut'al dulu semuanya. Yang Bapak boleh persilakan untuk menjawab mungkin Keke dan gantian dulu Zaki ya nak ya. Nanti Zaki juga boleh menjawab. Kita persilakan dulu teman kita Keke. Silakan Keke. Di mana penyakit COVID-19 adalah penyakit sesak napas. Terus? Kalau influenza itu penyakit flu. Penyakit flu. Ya, oke. Virusnya apakah sama-sama disebabkan oleh virus keduanya atau tidak? Sama-sama disebabkan oleh virus. Sama tidak virus keduanya? Beda, Pak. Beda. Coba jelaskan, Kiki. Kalau penyakit virus corona itu banyak gejalanya dari sesak napas, batuk, pilek, demam. Kalau influenza, flu, ya. Batuk, pilek gejalanya. Oke, bagus. Pertanyaan dari jawaban dari Keke bagus. Oke, makasih Keke ya. Bapak Mut'al lagi. Ya, Bapak Mut'al kembali. Berikutnya Zaki. Ya, sinyal nak. Itu karena pengaruh sinyal. Zaki mau menjawab. Silakan Zaki. Aja, Pak. Ayo, Zaki mau menjawab. Atau Rara mau menjawab? Penyakit gangguan pernapasan yang di... Ya, Zaki lanjut. Penyakit COVID-19 adalah penyakit gangguan pernafasan yang dapat menyebabkan kematian. Sedangkan influenza adalah penyakit yang sangat ringan yang dapat dialami oleh semua orang. Gejalanya yaitu menggigil, demam, dan terasa panas. Oke, bagus. Jadi Bapak simpulkan dari kata kunci Zaki,
Kalau COVID itu dia bisa mengakibatkan kematian, ya. Kalau influenza sendiri itu adalah penyakit ringan yang tidak menyebabkan kematian. Bagus, itu ya, Bapak ambil Zakia. Ada lagi mungkin dari kelompok 2 yang mau menjawab kelompok 1. Silakan dari Rara. Rara ada mungkin? Apa, Pak? Ya. Oh, Sarul Dafa. Silakan Sarul Dafa dari kelompok 2. Ya. Jika COVID-19 disebabkan oleh virus corona, disebabkan virus influenza. Iya. Kalau penyakit COVID-19 itu disebabkan oleh virus corona. Kalau influenza tadi disebabkan oleh virus influenza flu ya. Bagus, terima kasih Sarul Dafa. Benar jawabannya, luar biasa nak. Ada lagi? Ada? Tidak ada? Bapak anggap tidak ada ya. Kita lanjut karena waktu kita terbatas nak. Bapak lanjutkan lagi kepada kelompok 2. Tadi sudah selesai semua memberikan pertanyaan untuk kelompok 3. Sudah ya? Belum. Satu lagi, Pak. Satu lagi. Pertanyaannya belum. Silakan kelompok 2. Bapak minta Rara deh, Rara. Rara lagi deh yang memberi pertanyaan kepada kelompok 3, Ra. Silakan, Ra. Kelompok 3 tolong dicatat. Pak, udah Pak. Nomor kelompok pertanyaan, Pak. Sudah 2 pertanyaan, sudah? Iya, Pak. Oke, kalau sudah cukup ya. Sekarang kita lanjut lagi. Mau dijawab kelompok 3 itu mau dijawab atau nanti? Dicari dulu. Nanti dulu, Pak. Kami masih belum tahu. Nanti dulu. Bagus. Bapak abaikan, kita lewati dulu ya. Sekarang kelompok 3, silakan memberikan pertanyaan kepada kelompok 4. Ya, kelompok 3, kelompok Mika sampai dengan kelompok Sania. Silakan memberikan pertanyaan kepada kelompok 4, kepada kelompoknya Sarah. Kelompok 3, silakan. Mika, Habibi, Naila. Siapa yang mau bertanya? Kami, Pak. Pertama, Pak. Habibi, oke, Habibi. Yang lain tolong yang ribut dulu ya, Habibi. Silakan Habibi. Habibi bertanya kepada kelompok 4. Kelompok 4 dicatat pertanyaannya, nak ya. Silakan Habibi. Siapa yang berisiko besar terkena Mohon maaf Habibi, suaranya terputus. Silakan diulang. Siapa yang berisiko besar terkena penyakit asma? Ya, menggunakan kata tanya siapa. Siapa yang berisiko besar terkena penyakit asma? Udah cepetan. Oke, bagus pertanyaan dari kelompok 3. Berikutnya lagi satu pertanyaan dari kelompok 3. Satu lagi, silakan. Habibi tadi sudah memberikan 1. Naila, Pak. Naila. Siapa mau nanya? Naila. Pertanyaannya, apa gejala penyakit bronkitis? Apa? Kata tanyanya apa? Apa gejala penyakit bronkitis? Kelompok 4 silakan dicatat. Bagus ya, sudah 3 kelompok memberikan pertanyaannya sudah menggunakan kata tanya adik Simba. Luar biasa nak Bapak. Gejala penyakit apa, Pak? Apa gejala penyakit bronkitis? Ya, bronkitis. Penyakit yang mengganggu saluran bronkus. Oke, sudah? Kelompok 4 mau dijawab langsung atau mau nanti saja dicari dulu jawabannya? Langsung jawab. Nanti saja Pak dicari. Nanti saja, Pak. Oke, mau Nanti dicari saja dulu. Pak. Boleh. Silakan dicari ya, nak ya, dicari boleh. Sekarang berikutnya kelompok yang terakhir. Kelompok 4. Kelompok 4, silakan bertanya kepada kelompok 1. Kelompok 4, kelompok Sarah Sofian. Sampai dengan Yelin. Siapa nanya? Siapa? Kelompok 1 siapa? Kelompok 1 tadi? Kelompok Adela?
Kelompok Adela, Aurel, Bilkis, Devika. Tolong dicatat pertanyaan dari kelompok 4 yang akan disampaikan pertama oleh siapa? Siapa? Silakan, Nak. Kan pertanyaan kedua yang maksud Asma. Oke, apa yang dimaksud Asma? Sudah? Terima kasih Safa, luar biasa anak bapak yang cantik. Berikutnya pertanyaan kedua oleh kelompok 4. Kami, Pak. Kami, Siapa Pak. namanya? Revano. Kami, Pak. Kami, Pak. Selena, Pak. Hah? Zelena atau Revano ya? Nah, tadi kan sudah perempuan itu Safa. Sekarang gantian deh. Siapa? Pak, Revano. Ya, Revano ya. Biar gantian. Silakan Revano. Bagaimana ciri-ciri gejala emfisema? Bagaimana ciri-ciri gejala emfisema? Bagaimana ciri-ciri gejala emfisema? Sudah dicatat nomor 1? Oke, bagus ya. Anak apa semuanya sudah memberikan pertanyaan kepada kelompok yang dituju. Berikutnya kita akan coba untuk diskusi jawabannya. Tadi kelompok 2 sudah menjawab pertanyaan kelompok 1. Tinggal lagi kelompok 1, 3, dan 4 untuk menjawab pertanyaannya. Kali ini Pak jawab pertanyaan, Pak. Siapa dari kelompok berapa, Nak? Nanti saya menjawab pertanyaan begini ya, Nak. Jelaskan, misalnya contoh Bapak. Perkenalkan, saya Safa, perwakilan dari kelompok 4, mau menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Nah, itu ya. Biar Bapak tahu kelompoknya. Oke, siap? Boleh, silakan. Safa dulu. Perkenalkan, saya Safa dari kelompok 4 akan menjawab. Stop dulu sayang. Bapak Munal dulu semuanya. Nanti Safa silakan hidupkan mic-nya. Hidupkan mic Safa. Yang lain tolong jangan menghidupkan mic, cukup Safa saja. Silakan Safa. Perkenalkan, nama saya Safa Alkaisya dari kelompok 4. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Ya. Nomor 2. Apa gejala penyakit bronkitis? Jawabannya, gejala penyakit bronkitis yang pertama demam, sesak napas, terdapat cairan yang menyumbat bronkus, menggigil, dan badan nyeri. Oke, bagus pertanyaan dari Safa. Bagaimana kelompok 3 dengan jawaban Safa? Sudah tepat tidak? Sudah ya? Bagus. Berikutnya, terima kasih Safa. Nomor 1, Pak, kami bisa jawab. Oke, Bapak persilakan dulu kepada anak Bapak. Nomor 1, Pak. Ya, gantian dulu. Silakan. Kami belum pernah jawab. Ya. Yang Oppo A1K ini nah, yang Oppo A1K. Ini masih Oppo nih. Bapak bilang tadi rename namanya, udah nggak masalah. Oppo. Nah, Oppo meneh ya. Ya, silakan Nak, dijawab Nak. Yang lain mute dulu ya, Bapak mute dulu ya, yang lain ya. Cukup yang teman kita saja, satu orang saja bicara. Silakan. Di mic-nya tolong hidupkan dulu mic-nya. Silakan. Siapa yang beresiko besar Ayo, kena jelaskan dulu penyakit? nama dan kelompoknya. Ulang. Perkenalkan, nama saya Sodik dari kelompok 4. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 1 dari kelompok 3. Bagus. Siapa yang beresiko besar kena penyakit asma? Orang-orang yang keluarganya berketurunan penyakit asma biasanya beresiko besar terkena penyakit asma. Ya, bagus Sodik. Kenapa keturunan? Karena tadi aku sampaikan asma itu sebenarnya tidak menular-melalui virus, tetapi asma sendiri itu bukanlah virus, melainkan adalah kelainan pada saluran pernapasan ya, sehingga dia alergi terhadap sesuatu, alergi terhadap bulu kucing,
alergi terhadap udara dingin dan debu. Bagus, Sodik. Bagaimana kelompok 3? Jawaban dari kelompok 4 yang diwakili oleh Sodik. Sudah jelas, Nak? Jelas, Pak. Alhamdulillah. Bagus. Berarti sudah 2 kelompok menjawab, yaitu kelompok 2 dan kelompok 4. Tinggal 2 kelompok lagi, 1 dan 3. Iya. Silakan. Silakan. Siapa yang mau menjawab? Kelompok 1 dan kelompok 3. Bapak harapkan semuanya aktif ya, Nak ya. Di sini kita tidak masalah kok. Kelompok 3, Pak. Kelompok 3, Pak. Monitor itu Fadil. Fadil mau menjawab. Fadil nanti Bilkis ya. Bapak persilakan dulu Fadil. Yang lain Bapak Mut'al. Fadil nanti silakan hidupkan kembali mic-nya. Bapak Mut'al dulu. Fadil silakan. Fadil, mic-nya hidupkan Fadil. Pak. Hidup belum? Ah, sudah. Perkenalkan, nama saya Fadil dari kelompok 3. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Bagus. Nomor 1, mengapa asap rokok berbahaya bagi kesehatan? Jawab, karena dalam asap rokok terdapat kimia beracun. Zat yang berbahaya seperti nikotin, tar, dan karbon monoksida. Oke, pinter. Itu jawaban dari Fadil Arayan yang diwakili dari kelompok 3, Fadil ya. Nah, itu jawabannya. Ya. Karena di dalam rokok itu terdapat zat-zat yang beracun seperti tar, nikotin, dan karbon monoksida tadi dia. Fadil ya, bagus. Luar biasa Fadil, mantap. Bapak sangat senang pembelajaran pada hari ini, semuanya aktif. Gantian lagi, silakan. Tadi selain Fadil, Bilkis mau menjawab. Bapak Mut'al semuanya, Bilkis nanti hidupkan lagi mic-nya. Bapak Mut'al dulu. Bilkis hidupkan mic-nya. Bilkis, mic-nya hidupkan dulu, nak. Itu suara Bilkis tidak masuk, sayang. Ulang. Saya dari kelompok 1 ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 4 nomor 2. Bagaimana ciri-ciri gejala emfisema? Napas menjadi pendek, batuk, cepat lelah, tidak itu ya, Pak. Oke, bagus. Jawaban dari Bilkis dari kelompok 3. Benar ya? Bagaimana kelompok 2? Jawaban dari Bilkis kelompok 3. Bilkis kelompok 1 dah, Pak. Bilkis kelompok 1 ya? Iya, Bilkis kelompok 1. Bilkis kelompok 1 tadi menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Ya. Bagaimana kelompok 4 pertanyaan jawaban dari Bilkis? Sudah jelas, nak ya? Sudah, Bapak anggap sudah. Iya, Bapak anggap sudah. Kelompok 1 tadi menjawab pertanyaan kelompok 4. Silakan kelompok 1 menjawab soal berikutnya. Kelompok 1 menjawab soal berikutnya. Pak, kami, Pak. Siapa yang menjawab? Kami, Pak. Depika mau jawab. Ya, Bapak silakan Depika ya. Bapak silakan Depika dulu ya. Bapak Mut'al dulu semuanya. Nanti Depika hidupkan lagi mic-nya. Hidupkan mic Depika. Silakan. Perkenalkan, nama saya Depika Nadaruni dari kelompok 1 mau menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Ya. Apa yang dimaksud asma? Asma adalah kelainan pengembatan saluran pernapasan yang disebabkan oleh alergi debu, bulu, dan perubahan cuaca atau suhu dingin. Oke, itu tadi sudah dijawab. Bagaimana dengan kelompok 4? Jawaban dari Depika di kelompok 1. Sudah cukup jelas, sayang? Silakan. Jelas. Jelas. Bagus. Luar biasa. Terima kasih Depika ya. Jawabannya Depika. Berarti sudah kelompok yang belum lagi, yaitu kelompok 3. Kelompok 3 yang belum. Kelompok 3, Bapak persilakan. Naila, Pak.
Mika mau menjawab. Bapak melihat Mika ya sudah melambaikan tangan. Mika nanti silakan dihidupkan mic-nya. Bapak mut'al dulu. Sudah mut'al. Mika hidupkan mic-nya. Belum hidup Mika mic-nya. Sudah, silakan Mika. Halo teman-teman, saya Mika Alicia Pardede ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Ya. Nomor 1, mengapa asap rokok berbahaya bagi kesehatan? Karena dapat menyebabkan kanker paru-paru. Oke, bagus. Karena asap rokok itu dapat menyebabkan kanker paru-paru. Nah, perlu Pak tambahkan sedikit anak-anak Bapak, bahwa asap rokok ini selain bisa menulari penyakit bukan menular sih, tapi menginfeksi bagi orang lain yang disebut dengan perokok aktif dan perokok pasif. Siapa orang perokok aktif? Yaitu orang yang merokok secara langsung. Siapa itu perokok pasif? Yaitu orang yang berada di dekat atau di sekitar perokok. Ya, jadi terkadang yang banyak terkena penyakit itu justru yang terkena perokok pasif. Nah, oleh karena itu, biasanya orang merokok dianjurkan untuk merokok di daerah tertentu atau ada khusus ruangan untuk room smoking, ruangan merokok. Tujuannya apa? Agar tidak menyakiti orang yang sehat yang ada di sekitarnya. Itu tujuannya. Ya, tadi dijawabkan oleh Mika. Karena apa? Karena dalam asap rokok tadi berbahaya. Bagus Mika, terima kasih. Yang terakhir, pertanyaan kelompok jawaban dari kelompok 3, silakan. Siapa mau menjawab? Kami, Pak. Bapak melihat Naila di layar monitor Bapak. Silakan Naila. Perkenalkan, nama saya Naila Permatayada dari kelompok 3 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Ya. Nomor 2, Pak. Bagaimana cara menghilangkan penyakit asma? Dengan cara menggunakan obat, berhenti merokok, terapi oksigen. Oke, bagus. Itu cara menghilangkan penyakit asma. Ya, atau bisa mengurangi deh. Atau kalau anak Bapak mungkin pernah lihat kalau orang terkena asma, dia ada semacam tabung kecil menggunakan untuk yang dihirupnya. Itu juga salah satu cara untuk mengurangi ya, bukan menghilangi, tapi mengurangi. Ya, kenapa asma itu agak sulit untuk hilang? Karena itu asma itu adalah kelainan pada bronkus orang tersebut. Nah, gitu. Bagus Naila, luar biasa jawabannya. Terima kasih anak-anak Bapak semua. Siswa kelas 5A yang luar biasa, semuanya sudah aktif dalam diskusi kita pada hari ini. Dan semua pertanyaan anak-anak Bapak berikan itu sudah menggunakan kata tanya di dalam kalimat tanya, yaitu adik Simba. Bapak lihat tadi ada menggunakan kata apa, ada yang menggunakan kata mengapa, dan ada menggunakan kata bagaimana, siapa. Bagus, semuanya sudah sangat tepat. Nah, pembelajaran diskusi kita sudah cukup. Mungkin sedikit Bapak luruskan saja pada pembelajaran kita hari ini. Itulah tadi tentang penyakit-penyakit yang mengganggu saluran pernapasan. Intinya, di setiap saluran pernapasan kita tentu akan ada penyakit yang mengganggu. Dan perlu Bapak tekankan lagi, salah satu penyakit yang berbahaya pada saat ini adalah penyakit virus corona, COVID-19. Oleh karena itu anak Bapak terus jaga kondisi tubuh. Salah satu menjaga dan melawan virus corona adalah dengan cara menjaga sistem imun, yaitu daya tahan tubuh. Banyaklah konsumsi buah, makanan bergizi, dan sayur mayur. Dan rajin berolahraga. Olahraganya di rumah saja, jangan keluar. Karena apa? Saat ini angka corona di Jambi, khususnya kota Jambi, terus meningkat. Nah, anak-anak Bapak, jadi kita coba kembali merangkum pembelajaran kita pada hari ini. Tadi kita sudah mulai sistem pernapasan, sudah tahu semua dari hidung sampai alveolus, di mana di alveolus sendiri terjadi pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida. Kemudian penyakit-penyakit tadi. Penyakit-penyakit tadi pertama apa saja tadi? Ayo silakan hidupkan mic-nya. Penyakit pertama tadi apa yang kita lihat tadi? Penyakit? Emfisema. 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 Penyakit apa? Paru-paru. Iya, asma. Terus apa lagi?
Kanker paru-paru. Apalagi yang keempat? Flu. Ada bronkitis. Dan yang keenam tadi terakhir adalah influenza. Influenza dan COVID. Ya, dan COVID. Oke, anak-anak Bapak, demikian rangkuman pembelajaran kita pada hari ini. Tolong terus diingat pembelajaran ini, karena ini akan terus berkelanjutan dari pembelajaran kemarin, hari ini, dan pembelajaran berikutnya. Tolong terus dipelajari dan berlatih di rumah. Nah, mungkin sebelum Bapak tutup, ada lagi yang mau ditanyakan. Apakah sudah mengerti semua anak Bapak? Pak. Ya. Apa? Pak, kami boleh nambahin enggak jawaban dari kelas berapa itu? Yang apa gejala COVID? Oh, boleh. Sangat. Maksud COVID-19. Ya, Bapak sangat senang. Nah, sekarang gejala barunya, Pak, yaitu dapat Hafiz jangan dijawab dulu, nak. Hafiz jangan dijawab dulu. Bapak mut'al dulu semuanya. Bapak mut'al dulu. Silakan Hafiz, hidupkan mic-nya. Pak, kami boleh enggak jawab yang apa itu? Yang apa yang dimaksud COVID-19 tadi? Kalau tidak jawab soalnya. Oke, boleh. Kenapa tidak? Silakan. Nambahin gejala, Pak. Ya, silakan, nak. Gejalanya ada yang Bapak tidak dapat membedakan bau dan juga tidak dapat membedakan bau dan juga tidak bisa makan makanan. Oke, bagus. Ya, tidak dapat membedakan Pak. Ya, tidak dapat membedakan bau ya, zat nak ya. Oke, bagus. Terima kasih Hafiz, luar biasa. Bapak senang dengan jawaban Hafiz. Artinya anak-anak Bapak sudah memiliki tambahan pengetahuan. Zaki, melambaikan tangan di sana. Hai Zaki. Mau menambahkan Zaki? Silakan, hidupkan mic-nya. Kami mau menambahkan dari apa tuh namanya? Kelompok 3 yang bagaimana cara menghilangkan penyakit asma. Yaitu berenang dengan cara khusus, tentunya dengan cara dadah dan berjalan ataupun berlari. Iya. Oke, bagus Zaki, luar biasa, tepuk tangan ya. Bagus, Bapak senang. Ada tambahan. Ada lagi yang menambahkan atau cukup? Atau ada pertanyaan dengan Bapak? Pak, kami masih kurang mengerti Pak pembelajaran hari ini, Pak. Misalnya ada yang belum gitu. Atau sudah mengerti semua? Ikan sepat, ikan gabus, makin cepat makin bagus. Ya, enak. Ada nak tanyakan lagi, nak? Tidak ada ya? Oke, Bapak lihat wajahnya sudah tersenyum-senyum manis. Sepertinya sudah mengerti. Bapak terima kasih mengucapkan kepada anak-anak Bapak yang sudah aktif belajar pada hari ini melalui diskusi kita. Bagi yang belum, bukan karena tidak berani, tapi karena keterbatasan butir pertanyaan dan diskusi kita. Mungkin untuk kedepannya nanti anak-anak Bapak yang belum menjawab ataupun belum bertanya, Bapak harapkan kedepannya bisa lebih aktif kembali. Bapak rasa cukup untuk pembelajaran kita pada hari ini. Terlebih dan kurang Bapak mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan dalam pembelajaran ini, baik penyampaian ataupun yang lainnya. Untuk pembelajaran hari ini mungkin kita akhiri dulu dengan doa. Bapak minta kepada Arpa. Nih Arpa nih tadi diem nih. Arpa tolong pimpin doa sesudah belajar. Oke Arpa? Sudah belajar Pak, doa apa tuh Pak? Seperti biasa doa kita. Jangan doa sudah makan lah. Doa Al-Fatihah. Ya, udah boleh silakan. Yuk, Arpa silakan. Ya doanya tuh doa apa Pak? Doa apa? Al-Fatihah. Al-Fatihah saja. Ayo. Ayat kursi biasanya kan terakhir kan ayat kursi terakhirnya itu. Ayo. Ya, Ayat silakan. kursi. Ya. Ayo Arpa pimpin. Enak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illallah la ta'khuzuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati alladzi yashfa'u indahu illa bi'idznihi
يعلم ما بين أيديهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما وسع السماوات والأرض ولا يحده حفظهما وهو العلي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Arpa yang telah memimpin doa. Semoga pembelajaran kita pada hari ini mendapatkan berkah dan ilmu yang kita peroleh mendapat bermanfaat bagi kita di kemudian hari. Nah, demikian pembelajaran pada hari ini. Anak-anak Bapak, jangan dulu meninggalkan ruang Zoom karena kita masih bersama Bapak Umar. Beliau adalah tim asesor kita. Kepada Pak Umar, mungkin ada yang mau disampaikan. Saya persilakan Bapak. Ya, terima kasih Pak Tony serta anak-anak sekalian. Anak-anak yang semangat belajar ya. Alhamdulillah ya pembelajaran sudah terlaksana hari ini. Mudah-mudahan pembelajarannya dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, Bapak ucapkan terima kasih untuk semua ya karena sudah ikut berpartisipasi dalam pembelajaran ini sehingga membuat pembelajaran menjadi hidup ya, membuat pembelajaran menjadi berarti dan ini terus dikembangkan ya, Tony dan anak sekalian. Bapak kira cukup itu? Ya, terima kasih Pak. Ya, salam sehat semua untuk anak-anak dan Pak Tony. Ya, terima kasih Pak Umar ya. Sampaikan salam dulu semuanya. Assalamualaikum kepada Pak Umar. Ya, assalamualaikum Pak Umar. Pak bilang. Assalamualaikum Pak Umar. Ya, kita doakan juga semoga Pak Umar. Kita doakan juga semoga Pak Umar selalu diberikan kesehatan. Ya. Kita doakan beliau semoga selalu diberikan kesehatan dan keselamatan dan serta dijauhkan dari musibah penyakit kita semuanya juga. Amin ya rabbal alamin. Nah, Pak Umar, saya mohon izin kita live dulu untuk meeting ini Pak Umar. Bagaimana Pak Umar? Ya, kita kembali ke Zoom Induk. Ya. Oke, kembali ke Zoom Induk Pak ya. Berarti saya akan live dari Zoom kita ini. Nah, Bapak sekalian, Bapak akhiri pembelajaran kita pada hari ini. Salam kepada ayah dan bundanya di rumah. Titip salam kepada ayah bundanya, sampaikan pesannya Bapak peserta sekolah dan juga Pak Umar dari asesor mengucapkan terima kasih semuanya yang sebesar-besarnya atas partisipasi aktif anak-anak Bapak. Terlebih dan kurang, Bapak yang memimpin pembelajaran hari ini, Bapak menyampaikan permohonan maaf apabila banyak terdapat kesalahan, kekurangan pada diri Bapak, karena kekurangan adalah milik Bapak selaku manusia yang tak luput dari kurang dan salah. Dan kepada anak Bapak, Bapak mohon maaf. Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bapak mohon ampun. Anak Bapak, sekali lagi pesan Bapak, terus jaga kesehatan. Nanti kita akan terus melanjutkan pembelajaran di waktu yang berikutnya. Bapak rasa cukup. Salam semuanya. Bapak akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dari mana? Nah. Dalam keluaran. Dadah. Dari mana?